kata Tuhan gitu ya, itu disebut dari beberapa bentuk ya. Ada ketuhanan itu sendiri, terus ketuhanan yang Maha Esa dengan huruf besar, sama ketuhanan berketuhanan dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini dari sini fungsi dan maknanya ada macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zuhdi Robani, di Halo TLF. Hari ini kita akan melakukan bincang lagi, diskusi kembali, yaitu dengan Bang Luhur Kurnianto, pakar hukum tata negara kita, yang dimana kali ini kita akan bahas topik terkait permasalahan RUU HIP ya, atau HIP, haluan ideologi Pancasila, yang dimana saat ini sedang ramai sekali dibicarakan oleh media massa, oleh ruang publik, dan bahkan mengalami penolakan yang luar biasa dari banyak sekali pihak berbagai kalangan gitu, dari mulai ormas Islam, MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, hingga bahkan ke para purnawirawan TNI dan juga Polri, menganggap RUU ini sebagai suatu hal yang aneh dan bahkan cenderung mendegradasi nilai-nilai Pancasila gitu. Ya, alhamdulillah kita sudah bergabung bersama kita Bang Luhur Kurnianto. Sehat Bang Luhur, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Di pandemi ini mungkin masih apa nih, gimana apa aktivitasnya? Kita WFH nih, tapi Masih kalau ada perlu ke kantor ya di kantor, cuma kalau ada yang harus ditemuin. Oke, siap. Sama lah mungkin rata-rata seperti itu ya. Iya, Dan iya. kali ini kita akan bahas tentang RUU HIP ya, seperti yang sudah kami jelaskan di awal tadi. Bahwasanya RUU HIP ini menjadi ramai sekali diperbincangkan di ruang publik gitu, di mana terjadi banyak sekali penolakan juga gitu, termasuk dari misalkan MUI, Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, dan bahkan ormas-ormas lain, bahkan dari purnawirawan TNI dan Polri pun juga melakukan penolakan terhadap RUU HIP ini. Memang sebenarnya mungkin sebelum kita dijabarkan lebih jauh tentang apa saja yang ditolak, mungkin boleh tahu nggak nih Bang Luhur nih, RUU HIP ini sebenarnya sih itu apa sih, barang apa gitu RUU HIP ini? Oh iya. Iya, kalau kita lihat di berita memang isu utamanya adalah disinyalir adanya ini ya, upaya untuk kembali menghidupkan paham komunisme. Ya, ini secara halus. Tapi kemudian kalau dari pandangan beberapa secara objektif ya, dari kalangan ahli, baik itu praktisi hukum atau akademisi, ini melihatnya dari sisi tata urutan peraturan perundang-undangan. Ini kan kita secara urut-urutannya di sistem hukum kita, posisi Pancasila itu kan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya, betul. Jadi posisinya paling tinggi. Karena di sana adalah kesepakatan para bapak pendiri bangsa di awal kemerdekaan. Ini adalah dasar negara gitu ya. Nah, kalau bicara soal dasar negara yang kemudian materi muatannya itu secara rinciannya kemudian dibuat dalam satu produk undang-undang, maka kemudian ada yang berpendapat ini menurunkan level fungsi kedudukannya Pancasila sebagai dasar negara, kemudian jadi turun jadi produk undang-undang. Di mana produk undang-undang itu sendiri itu kan sifatnya dia bisa dinamis begitu, karena ya kita tahu kalau dari produk undang-undang yang pada umumnya itu kan dibuat disahkan oleh lembaga legislatif yang kemudian kalau ada masalah ini bisa diubah atau bahkan dibatalkan atau dihapus begitu. Nah, sedangkan kita memandang Pancasila sendiri sebagai dasar negara gitu. Dia adalah satu kesepakatan keseluruhan yang merepresentasikan nilai-nilai tertinggi dari masyarakat Indonesia gitu, yang tercermin dalam 5 sila yang ada. Kalau kita tinjau perjalanan berbangsa dan bernegara di sebelumnya, di era-era pemerintahan zaman
Pak Karno, Pak Harto gitu ya. Itu dulu kan ya pernah ada yang namanya ini apa P4 ya, P4 program P4 itu program penghayatan pengamalan Pancasila. Itu dituangkan dalam bentuk TAP MPR. TAP MPR yang kemudian sekarang sudah tidak berlaku karena dicabut. Nah, sebenarnya kalau dari sisi tujuan dan muatannya, saya coba cek-cek RUU dan naskah akademiknya, ada kemiripan gitu, kemiripan antara RUU HIP ini haluan ideologi Pancasila dengan P4. Cuman kalau P4 itu sifatnya lebih praktis. Jadi dia kan poin-poin ini ya apa saja yang dari di sila 1 pengamalannya dari sisi pengamalannya. Nah ini semacam lebih meredefinisi gitu, mendefinisikan ulang secara terbatas apa itu ideologi negara kita yaitu Pancasila. Nah dari Di sisi RUU HIP ini yang lebih jelas detail RUU apa di HIP ini, HIP gitu? jadi semacam dokumen yang kemudian diresmikan negara yang kemudian dibatasi ya, didefinisikan lah gitu. Nah ini ada yang kontra terhadap hal ini dari sisi akademis dan juga praktis. Pertama RUU HIP ini kemudian dikhawatirkan akan digiring lah bahasanya, akan digiring kepada penerapan ideologi atau yang sifatnya ini tidak otentik seperti halnya Pancasila yang dulu selama ini yang kita pahami lah. Jadi sebenarnya kalau dari sisi pemahaman gitu terhadap dasar negara, Pancasila sendiri kan yang ada 5 sila itu lebih baik dari sisi pelaksanaannya ini ya dipahami sebagaimana biasanya gitu, sebagaimana kemudian masyarakat kita coba melaksanakannya dengan pemahaman yang lebih luas gitu, sifatnya lebih fleksibel ketimbang kemudian didefinisikan secara terbatas dalam bentuk pasal-pasal sila 1 ini arahnya ke sini, arah ideologinya ke sini gitu kan. Jadi ini kan menjadi kalau kita bicara haluan itu kan berarti sesuatu yang diarahkan dan sifatnya terbatas. Nah, ini ideologi bangsa yaitu Pancasila itu mau dibatasi gitu loh pelaksanaannya. Berarti Kayak itulah. seolah-olah, maaf. Berarti Pancasila ini ingin didefinisikan harus melalui undang-undang ini RUU HIP. Jadi HIP ini menjelaskan secara detail Pancasila yang sebenarnya mungkin lebih terbuka lagi gitu. Sedangkan ini pengen digiring nih haluan gitu. Ya, betul. Ya kurang lebih seperti itu karena dengan melihat pasal per pasalnya sila 1, sila 2 dan seterusnya dan juga di dalam penerapannya di bidang ekonomi, politik, hukum, ekonomi dan macam-macam pembangunan segala sektor pembangunan negara kita ini kemudian menjadi sifatnya sangat terbatas begitu. Jadi dari sini ketika dikaitkan dengan dasar filosofis, sosiologis dan yuridis ini masih banyak catatan, terutama bagian dasar yuridisnya. Mengapa kemudian ketika bicara ideologi tidak memasukkan dalam RUU itu TAP MPR tentang pelarangan paham komunis ya, pembubaran PKI dan larangan penyebarluasan ideologi komunis, Leninisme dan Marxisme. Hal ini pun menjadi tanda tanya besar. Kita lihat di berita itu yang jadi titik kritis supaya kalau memang TAP MPR lainnya dimasukkan, kenapa TAP MPR yang pelarangan pembubaran PKI ini tidak dimasukkan begitu? Tapi kemudian update-nya katanya sih udah dimasukin kayak gitu. Tapi kita nggak tahu perkembangan kedepannya gimana. Itu nanti mungkin buat pertanyaan berikut aja. Jadi mungkin yang saya simpulkan di sini artinya awalnya RUU-HIP ini pengen seperti apakah mirip seperti GBHN nggak? Garis-garis besar haluan negara gitu. Kalau dari fungsinya iya.
dari fungsi haluannya itu kan jadi judul sendiri haluan ideologi, tapi mengarahkan dari si ideologi gitu. Jadi haluannya cara kerjanya iya seperti GBHN waktu zaman Orba, tapi di sini ideologinya yang kemudian diarahkan untuk semua penerapannya di semua sendi kehidupan negara gitu. Oke, jadi Pancasila ini sebenarnya mungkin sebelum kita lanjut berikutnya, apakah Pancasila ini bukannya baik gitu ya dengan ada RUHIP ini? Jadi kita tahu nih Pancasila ini diamalkannya seperti apa gitu. Jadi memang agar mungkin terhindar gitu dari pemikiran-pemikiran yang melampaui batas gitu. Mungkin ada kayak isu-isu seperti terorisme dan sebagainya gitu. Atau justru malah berbahaya gitu karena bisa memonopoli penafsiran Pancasila itu gitu. Gimana tuh Bang Luhur? Ya, bisa dua hal itu yang kemudian berkembang. Ya kita harapkan sih sebenarnya Pancasila sendiri kalau mau diterapkan ya sifatnya lebih natural saja gitu, terbuka dan dinamis, tapi kemudian bisa memayungi semua lingkup kehidupan masyarakat kita gitu sebagai suatu bangsa. Tapi kemudian ketika menjadi produk undang-undang ada ketidakcocokan gitu ya antara materi muatan dengan materi muatan itu adalah satu hal yang cukup menentukan gitu suatu isu itu perlu tidaknya dibikin undang-undang. Jadi Undang-undang sendiri dengan karakternya dia dinamis. Nah, kemudian kalau isi materi muatannya adalah suatu ideologi untuk bernegara, nah ini menjadi satu hal yang tidak oke. sesuai, kurang sesuai begitu. Berarti kalau ideologi itu memang tidak harus dinamis gitu, dan sudah paten gitu, sudah final gitu, tidak Ya, perlu sudah final. diperubah didefinisikan ulang di dalam perundang-undangan gitu ya. Ya, Jadi memang pendapat yang sekarang berkembang ke arah sana memang. memang secara hierarki juga sebenarnya Pancasila itu jadi paling dasar banget gitu dalam perundang-undangan kita gitu ya. Betul. Jadi Ya sehingga dia menjadi eh, suatu ilmu tersendiri yang kemudian sifatnya khusus gitu ya dalam hal mengikat para penyelenggara negara kita gitu supaya menjadikan rujukan dalam hal mengatur tata kelola pemerintahan supaya berasaskan Pancasila. Nah, kemudian kalau memang di dalam RU-nya sendiri itu memang saya lihat coba melihat di dalamnya itu menjadi kayak SOP lah gitu ya, SOP. oke. SOP. Jadi kalau soal ekonomi ada listnya gitu, ada dari pasal itu kita lihat ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Memang isinya bagus begitu, tapi kemudian sifatnya jadinya membatasi gitu seperti itu. Nah, ini akan menjadi sifatnya lebih rumit dan akan jadi merepotkan penyelenggara negara pada akhirnya gitu. Hal yang sifatnya awalnya itu sebagai ideologi, pemahaman, pemikiran dasar gitu ya, tapi kemudian dibakukan dan dibikin rigid gitu, sangat terbatas. Nah ini nanti kalau misalkan pertanyaannya, kalau suatu kebijakan pemerintah itu tidak dikatakan tidak sesuai dengan undang-undang ini, nasibnya bagaimana gitu, atau undang-undang lainnya, atau ya kebijakan-kebijakan hukum, produk-produk hukum lainnya gitu. Dikaitkan dengan undang-undang ini nanti solusinya seperti apa kalau dikatakan ada masalah penyimpangan atau pelanggaran gitu. Ini kan kemudian menjadi hal yang agak rumit ya dari sisi tata pemerintahannya gitu. Oke, baik. Jadi saya sudah mulai dapat gambaran secara utuh tentang RUU-HIP ini. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya gini, terutama mengalami penolakan di ruang publik gitu, terutama terkait ormas-ormas Islam gitu, yang sepanjang sepengetahuan saya ada dua hal gitu. Yang pertama adalah tidak dimasukkannya TAP MPRS ya, tentang PKI ya tahun 1966 ya, 1966. Iya. Dan kemudian adanya namanya penafsiran gitu, bahkan diperas gitu Pancasila jadi Trisila dan kemudian jadi Ekasila gitu. Yang dimana ada
kemudian Ekkasilanya menjadi gotong royong gitu, dan di Trisilanya ada namanya kayak Tuhan berketuhanan berkebudayaan gitu. Nah, hal Iya. seperti inilah kemudian menjadi polemik di masyarakat gitu. Apa saja mungkin polemik lainnya atau mungkin bisa dibahas lebih detail mengenai penolakan ini gini, Bang Luhur? Iya. Kalau dari ormas Islam, sudah pasti poin kritisnya adalah yang soal isu ketuhanan, yang kemudian di terminologi yang digunakan adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Ini kan jadi sangat mengkhawatirkan nanti pelaksanaannya akan bawa ke arah mana. Karena sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa, itu ya kita sudah final gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya meskipun mungkin dari aspek keyakinan beragama, masing-masing agama punya versinya sendiri terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tapi kemudian ini menggunakan istilah ketuhanan yang berkebudayaan. Ini pun jadi cukup merepotkan gitu ketika kita eh, me- ingin mempraktekkan atau menjadikan ini sebagai suatu panduan gitu. Ketuhanan yang berkebudayaan ini yang seperti apa sih kayak gitu kan. Nah, ini kan agak rancu akhirnya. Ini yang kemudian dikhawatirkan. Nah, dari sisi eh, apa istilahnya konsistensi dalam satu materi undang-undang, kata Tuhan gitu ya, itu disebut dari beberapa bentuk ya. Ada ketuhanan itu sendiri, terus ketuhanan yang Maha Esa dengan huruf besar, sama berketuhanan dan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini dari sini fungsi dan maknanya ada macam-macam gitu. Nah, sebaiknya kalau ini memang adalah ideologi negara yang sudah final, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka jangan kemudian dibelok-belokkan begitu ya, menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Memang istilah ini dipinjam dari pernyataannya Bung Karno sendiri Hmm. ketika rapat BPUPKI, Hmm. rapat PPKI maaf. Jadi di rapat itu semacam memberikan penjelasan ya Bung Karno. Jadi tetapi ini adalah suatu bahasa atau statement yang sifatnya diskursus. Jadi di ruang rapat itu kan mereka berdiskusi ya, menjelaskan dan Hmm. berdiskusi. Nah, Bung Karno dalam rangka supaya gagasannya ini diterima, itu ada menyebut, yaitu ini adalah 5 sila yang memang merepresentasikan nilai-nilai tertinggi di negara kita gitu. Tetapi ini pun kalau kebanyakan gitu ya, kalau tuan-tuan tidak berkenan, maka bisa diperas gitu, bisa disempitkan gitu menjadi 3 sila. 3 sila kemudian bisa diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong gitu. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang arahnya sifatnya persuasif dari seorang Bung Karno kepada anggota BPUPKI lainnya gitu, supaya BPPT atau PPKI ketika di saat perumusannya pada saat BPUPKI. Nah, kemudian ketika pengesahannya itu di rapat PPKI. Nah, Pancasila ini kemudian kita apa mengartikannya adalah sebagai suatu hal yang sifatnya sudah final. Tetapi kemudian kalau dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan yang di dalam itu ada pasal yang menyebut bisa diperas menjadi 3, kemudian menjadi 1 sila, ekasila. Ini yang tadinya suatu gagasan yang sifatnya persuasif gitu dalam ruang diskusi, kemudian di diformilkan dalam bentuk ketentuan undang-undang gitu. Ini kan hal yang sifatnya tidak sesuai gitu, kayak gitu. Jadi baik. kekhawatirannya ke arah sana. Jadi dari sisi agama itu istilah ketuhanannya itu sendiri khawatir dibengkok-bengkokkan atau dibelokkan. Nah, dari sisi akademis, eh, ide kalimat atau terminologi itu sendiri punya muatan yang sifatnya bukan suatu hal yang cukup tepat untuk dijadikan suatu norma begitu. Kan kalimat persuasif kalau dijadikan norma itu kan
apa ya, sebenarnya Pancasila yang 5 sila udah baku itu kan. Kita udah nggak ada perdebatan lagi. Tapi kemudian dijadikan norma ketentuan undang-undang, dimasukin itu bahasa yang sifatnya seperti tadi itu saya sudah jelaskan itu kan, ini jadi ketidaksesuaiannya di sana gitu. Oke, baik Bang Luhur. Jadi memang ada upaya seperti mendegradasi bahkan nilai-nilai Pancasila, tadinya Pancasila kemudian diperas jadi Trisila, dan Pancasila awalnya mungkin ada sejarah historis gitu, catatan historis dari pidato Bung Karno. Namun Mm-mm. yang kalau misalkan cuma historis doang alasannya, apakah bisa juga misalkan nanti Piagam Jakarta kalau bisa masukkan juga dong gitu, yang tentang Ya Asian dengan Islam, argumentasi yang sama bisa sah-sah saja. asal saja berarti gitu ya. Jadi kalau Mm-mm. mau, kalau cuma historis saja alasannya, sudah nih Piagam Jakarta masukin juga sekalian. Baik, sangat menarik sekali Bang Luhur terkait ini permasalahannya. Nah, nanti kemudian, oh tadi sudah. Nah ini kemudian berkembang lagi nih, ternyata menjadi bola liar gini, pertama kalau sudah ditarik ke politik ya gitu. Jadi partai-partai yang awalnya menjadi pendukung RUHP, belakangan justru malah pada putar haluan gitu. Dan ini sangat menarik gitu. Dan kemudian apakah pengusul dari RUHIP ini, kalau misalkan dianggap kemudian ingin mengubah Pancasila atau mendegradasi Pancasila, ini apakah bisa posisi sama diletakkan sebagai ancaman buat NKRI, ancaman buat ideologi bangsa nih, Bang Luhur ini? Ya, ini suatu pernyataan yang kemudian ini ya apa, eh, dari pihak-pihak yang ya bermuatan politik memang. Pasti politis Ya ini. apalagi kalau bukan isu politik yang kemudian dimainkan. Nah, kalau Hmm. dari saya pribadi, isu seperti ini memang jadi isu apa yang empuk sekali memang. Kalau diarahkan ke sana sangat memungkinkan, dan kita tahu juga track record bagaimana partai yang mengusulkan itu, track recordnya gitu ya, catatan-catatan kinerja mereka di parlemen begitu sangat sangat dari sisi ide sering berseberangan dengan uh, kelompok Islam gitu, yang terrepresentasi dari partai-partai yang ada, ya itu sudah cukup jelas, dan pada akhirnya tidak bisa kita pungkiri ketika muncul fenomena yang sekarang sudah mulai bisa dibilang cukup panas gitu ya, itu ya kesimpulannya jadi mengarah ke sana gitu. Ini Hmm. sangat mencurigakan gitu. Hmm. Nah, jadi ya tidak bisa disalahkan pihak-pihak yang menaruh Betul. kecurigaan, karena Ya kan? dari sisi eh, kelompok yang mengusulkan itu sendiri, ya kinerja di parlemennya seperti itu. Jadi apakah kemudian ini menjadi next step gitu ya, partai yang bersangkutan gitu ya dengan kinerjanya yang memang ada afiliasi atau memang bentuk kerjasama entah apa itu bentuknya gitu ya dengan partai komunis di Cina. Nah ini kan kita cukup khawatir gitu. Nah ini bisa bisa harus dikawal memang, kalau memang kita tidak meresponnya dengan kritis gitu. Berarti ini seolah-olah pemerintah menyuruh kita berisik dulu gitu ya. Artinya kalau kita nggak berisik nih undang-undang gol aja gitu di Senayan gitu ya. Karena Iya, seperti undang-undang kurang sebelumnya gitu. lebih gaya pemerintahan sekarang kan begitu, suka Hmm. ngetes air gitu ya, tes Oh, nih kedalaman testing water. beriak apa cukup tenang gitu. Ya. Namun ternyata ketika beriak, artinya kemudian akhirnya bahkan menunda sekarang ya. Perkembangan terakhir itu sudah menunda. Iya, Meskipun nanti iya, ada pernyataan juga bahwasannya banyak yang setuju nih, sebenarnya semua partai setuju nih, kata Sekjen PAN kalau nggak salah, semua partai setuju tentang Ekasila gitu. Namun ya ini tentang politik lagi, nanti ada bahasannya lagi lebih jauh. ya kalau Kemudian politik sesuai arah angin ininya, mana berhembusnya biasanya suka berubah-ubah. nggak berubah-ubah, bahkan termasuk partai-partai yang awalnya mendukung di awal, HIP ada tanda tangannya buktinya, namun belakangan juga jadi semangat menolak gitu, getol menolak juga gitu. Ya, Ini jadi menarik nggak sekali gitu konsisten ya. ya. Ya tidak konsisten atau mungkin memang itu politik kali, ikut Iya, arah angin. karakter politik seperti itu. Baik gitu. Nah, jadi mungkin ke depannya nih, Bang Luhur nih, terkait tentang RUHIP ini, apakah
kalau misalkan gitu, kemudian dimasukkan MPRS itu ke dalam perundang-undangan, kemudian Trisila dan Ekasila dihapuskan gitu, apakah kemudian tetap RUHP ini bisa disahkan kembali atau mungkin bisa dibahas kembali, atau ya udahlah kita matiin aja sekalian gitu, karena ini mengganggu struktur perundang-undangan kita nih gitu. Gimana nih Bang Luhur pendapatnya? Iya, kalau dari kajian akademisnya memang harus diperbaiki ya materi muatannya. Ya, mungkin jangan kemudian menjadi sifatnya membatasi hal yang sifatnya mendasar dan tapi kemudian eh, dia harus bekerja secara fleksibel, kemudian dipaksa untuk rigid begitu. Jadi ini sebaiknya kalau memang nanti proses diskusi dan deal-deal politiknya ini ke arah tetap diproses ya di secara legislasi, ya harus ada ruang publik yang dibuka lebar dan ini tidak boleh diburu-buru gitu ya untuk segera disahkan karena harus juga cukup diskusi yang matang supaya produk perundang-undangan tetapi cita rasanya yang sifatnya praktis. Justru kalau dari saya pribadi, kalau memang pemerintah ingin lebih menghidupkan gitu ya semangat penerapan Pancasila, harusnya mengambil dari sisi praktisnya gitu. Dari sisi praktisnya artinya contoh-contoh dan itu sifatnya pun sangat lunak ya, hukum yang sifatnya lunak. Artinya ini adalah contoh anjuran gitu. Jadi bukan sesuatu yang harus menjadi ketentuan yang memaksa begitu. Nah, itu poin pertama dari sisi sinkronisasi supaya materi muatan ideologi Pancasila ini cocok gitu menjadi satu produk undang-undang. Kemudian isinya sendiri itu kita tidak ingin mendefinisikan suatu ideologi bangsa yang sudah final menjadi dapat diarahkan atau ditafsirkan secara terbatas begitu. Tetapi kita sepakati praktek-prakteknya ini dalam kehidupan bernegara harusnya seperti apa. Artinya lebih kepada sebagaimana dulu TAP MPR tentang P4. Kalau memang dulu ada catatan sehingga TAP MPR itu dihapuskan, karena dulu pun isunya juga politik, kemudian kenapa itu dihapuskan, supaya tidak menghapuskan nuansa Orba kan ketika masuk ke fase era reformasi. Tapi kita perbaiki saja isinya, apa yang kemudian merepresentasikan semangat reformasi di dalamnya, yang kemudian bisa bersesuaian dengan pelaksanaan reformasi itu sendiri, tetapi semangatnya adalah menghidupkan, mengembangkan praktek pelaksanaan tata pengelolaan pemerintahan yang memang berbasisnya berdasarkan Pancasila yang lebih nyata lagi begitu. Jadi hal-hal yang sifatnya praktis lah seperti itu. Tapi itu pun harusnya bukan suatu norma yang memaksa ya, artinya hanya sebagai saran. Kurang Oke. lebih begitu. Ya baik. Berarti kesimpulannya kalau mau lanjut tadi harus memenuhi seperti hal-hal seperti itu. Tapi kalau Bang Nur sendiri pendapatnya lanjutin atau enggak nih? Mendingan tolak aja gitu atau gimana? Ya, sebenarnya kalau saya pribadi ya tidak perlu ya, karena ini suatu hal yang sudah final ideologi bangsa gitu. Kalau kita masih berkutat soal ideologi, ini akan membuang energi lah kalau bisa dikatakan kayak gitu. Lebih baik Ya. fokus pada penyelesaian produk undang-undang yang lebih bermanfaat yang lainnya. Karena sekalipun produk RUU HIP ini nanti jadi undang-undang, dia sifatnya menjadi hukum yang harusnya jadi hukum yang lunak gitu. Lunak. Tidak ada sanksi gitu. Kayak Oke, gitu. Karena baik. kalau akan sangat rumit pelaksanaannya begitu. Semua bisa kena itu. Betul. Kalau memang ini jadi norma yang sangat mengikat. Berarti sebenarnya Pancasila itu bisa ditafsirkan sesuai kehendak masing-masing dong, kayak misalkan Trisila dan Ekasila, tapi tidak harus
masuk ke dalam perundang-undangan gitu. Misalkan kayak tadi tuh, Trisila sebenarnya boleh ditafsirkan, tapi jangan masuk undang-undang, atau mungkin Pancasila boleh ditafsirkan menurut agama masing-masing gitu. Misalkan Ya, kita Islam, betul. saya ingin masuk ke Pancasila sesuai dengan agama saya gitu. Tuh. Lebih baik seperti itu gitu. Lebih baik seperti itu karena kemudian tidak membatasi dan kemudian itu dari satu sisi kita melihat itu adalah ide yang sifatnya subjektif gitu dari seorang Bung Karno. Kalau itu kemudian dipatenkan dalam norma undang-undang, ya ini yang kurang pas gitu. Baik, terima kasih. Jadi ini penjelasannya luar biasa, sangat detail sekali dan kemudian mencerahkan juga gitu, dan kita memahami gitu mengapa terjadinya penolakan RUU HIP ini gini. Jadi kita paham betul, jadi nggak cuma sekedar tolak aja, tolak, asal tolak gitu. Yang kalau dari pemerintah jelek aja bawaannya, tapi enggak. Tapi ternyata memang ini sudah ada kerangka berpikirnya dan ternyata tidak sembarangan menolaknya, termasuk juga ormas-ormas Islam di dalamnya gitu, dalam menolak hal ini. Demikian dari kami. Terima kasih Bang Luhur atas waktunya gitu. Baik ya, Maaf nih terima kasih. ganggu terus nih. Ya, nggak apa-apa. Kita Semoga bermanfaat. semoga bermanfaat ya gitu. Ya, demikian saya Zudi Robani, kami dari Tangerang Leadership Forum dengan platform Halo TLF-nya. Terus ikuti perkembangan dari kami, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di Waalaikumsalam like warahmatullahi dan wabarakatuh. subscribe serta komen. Thank you.